Nanti di surga itu ada kamar yang mana kamar itu bisa melihat keluar, juga bisa dilihat dari luar. Koyok kerupuk ngono Pak ya. Jadi kerupuk jelebana toples ya. Nah, begini, Ustadz wis juga usah oleh kamar iku gak patheken apa sungkan nanti lah. Nanti ono apa-apa aja didelok kanca teko njaba nanti. Wis gak usah oleh kamar ngono ku. Nah, begini, Pak. Ngapunten. Kalau kita di akhirat, terima kasih, khususnya di surga, sama di dunia sangat beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu ghurafan, ada kamar, yuradhahiruha min batiniha. Kamar ini bisa dilihat dari luar, bisa dilihat dari luar ke dalamnya. Wa batinuha min dhahiriha. Lalu juga bisa dilihat dari dalam keluar. A'addahallahu ta'ala, kamar ini disediakan oleh Allah liman at'amat ta'ama, untuk orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Wa alanal kalama, dan orang yang lembut perkataannya. Wa taba'as siyama, lalu orang yang senang berpuasa. Wa shalla bil laili wan namu niyamun, dan orang yang sholat pada malam hari sedangkan orang lain sedang tidur. Rawahu Tirmidzi an Aliyin, diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Sayyidina Ali. Jadi nanti di surga itu ada kamar yang mana kamar itu bisa melihat keluar, juga bisa dilihat dari luar. Koyok kerupuk ngono Pak ya. Jadi kerupuk jelebana toples ya. Nah, begini, Ustadz wis juga usah oleh kamar iku gak patheken apa sungkan nanti lah. Nanti ono apa-apa aja didelok kanca teko njaba nanti. Wis gak usah oleh kamar ngono ku. Nah, begini, Pak. Ngapunten. Kalau kita di akhirat, terima kasih, khususnya di surga, sama di dunia sangat beda. Saya yakin hampir semuanya, hampir semua yang datang ini rumahnya ada pagarnya. Rumahnya ada pintunya. Kenapa? Ngapunten, takut didatangi maling, ya, takut diganggu orang, mobilnya dimasukkan, dikunci, lalu pagarnya dikunci. Itu kita di mana? Di dunia. Ya, inilah keadaan. Coba kalau kita lihat perbedaan apa? Waktu kita di batnun, di perutnya ibu, itu individual, jadi sendiri-sendiri, tidak ingin berhubungan dengan orang lain, tidak ingin diganggu orang lain, dan tidak mengganggu orang lain. Itu kita waktu di perut ibu. Kalau sudah di dunia ya semacam ini. Ngapunten, mungkin ada di antara kita, ya, enak Pak Purku sowoke umpamane, ya. Nah, terus masih ada pikiran dengki, iri. Dengki, iri itu begini, Pak. Bagaimana caranya teman, saudara atau orang lain itu punya atau mendapatkan kenikmatan, kenikmatannya hilang. Itu orang iri. Bahkan kalau dengki itu, kenikmatan itu bisa kepada saya. Itu di dunia masih ada begitu itu. Ya, enak itu ya. Istrinya cantik,
semacam itu, masih ada ganjalan, masih ada pikiran yang notabene itu tidak senang kepada orang lain. Ini di dunia. Nah, dan kalau umpamanya di dunia sama di akhirat itu jauh beda, ya Ustadz, nanti kalau di akhirat itu mendapatkan begini, nanti kan bosen nanti. Ya, jadi nanti bosen karena nikmatnya sudah banyak. Ya, jangan dipikir seperti yang ada di dunia. Ngapunten, Pak. Kita itu punya istri kita cantik umpamanya. Ngapunten, seandainya kita punya istri secantik Desi Ratnasari umpamane, ya. Itu pun kalau sudah kita dapatkan secantik Desi Ratnasari, umpamane ditawani, Pak, bojo awak dhewe kita tawani, Pak, sampe tak delekno sing nom ya, umur 17 tahun, ya, wayu, terus wani bandani, sing wedok mau 17 tahun, ditawi gelem enggak? Akeh geleme, aja sing ngongokno, sing ngomong ku ya gelem. Jangankan begitu, itu padahal sudah nikmat, Pak. Nikmat punya istri cantik. Ada orang yang rumahnya sudah bertingkat, ya, mobilnya mewah, lalu catnya mengkilat, kedudukannya memikat, istrinya cantik-cantik, jumlahnya sampai 4 umpamanya, itu pun masih ada apa ya, kan sudah bahagia, sudah senang, tapi itu masih tetap ada bosennya, Pak. Oleh karena itu, kalau di luar negeri, orang yang tidak beriman, orang yang bunuh diri, itu bukan orang yang melarat, bukan orang yang tidak punya kedudukan, tapi kenikmatannya sudah mentok, Pak. Sampai kenikmatan ini tidak dihargai, dia bunuh diri. Itu banyak di luar negeri karena tidak beriman. Nah, nanti ya, kalau di dunia ini masih semacam itu, nanti di alam barzah, alam berikutnya itu sudah dipisah, sing elek nduk kene, sing apik nduk kene. Tapi sudah mendapatkan kenikmatannya masih terbatas. Nah, di alam akhirat inilah alam yang sesungguhnya, rumah kita sesungguhnya. Di surga itu kenikmatan yang tidak terbatas. Bosen, Ustadz? Tidak ada bosen, ya. Karena apa? Dulu pernah saya sampaikan, di surga, makanan surga sama makanan apa di dunia beda. Kita tadi diundang Pak Toto, Pak, ngapunten, umpamane wetenge luwe ngamek nasi goreng sapiring gitu ya, paling enak itu suapan pertama, paling enak. Kedua juga nggak begitu enak. Ketiga sampai mau menghabiskan itu sudah kekenyangan. Itu Pak Yus tadi terlambat itu gak mangan belas itu, ya, karena sudah dari dolok tadi. Kenikmatannya itu terbatas. Di mana? Di dunia. Beda dengan di akhirat. Di akhirat itu suapan pertama itu biasa, suapan kedua tambah enak, suapan ketiga tambah enak, terus tambah enak di akhirat itu, di surga. Itu di dunia itu tambah enak. Panganan itu begitu, Pak. Panganan apa saja, termasuk bojo. Ya, bojo ku pertama itu was gak sedino sekali, Pak. Sedino ping 3 kaya ngombe pil. Baru sak minggu pisan, sak wulan pisan. Ya, kadang-kadang gaji ilingno ya gak blas. Ini di dunia. Nah, nanti di akhirat itu kenapa Allah menyiapkan kamar yang bisa melihat keluar, yang luar bisa melihat ke dalam, kok gak izin, kok gak ana wong delok? Karena nanti di akhirat, di surga itu, hati kita itu menjadi satu. Itu nanti bisa dibaca di Al-Quran nanti. Hati kita itu menjadi satu. Kenapa saya bisa dengki kepada apapun mamanya? Karena saya punya hati, apapun punya hati. Saya dengki kepada orang lain karena saya punya hati, orang lain punya hati. Nanti di surga itu hatinya satu.
seperti hati saya orang itu sama dengan hati saya, sama. Artinya tidak mungkin saya itu dengki kepada diri saya sendiri, tidak mungkin. Iri kepada diri saya sendiri tidak mungkin. Ya, jadi itu nanti di surga itu sudah tidak ada yang iri. Iku kok omai gawat deh, ya karena amal ibadah bagus. Kita kok punya rumah kecil karena amal ibadah pas-pasan. Tidak ada iri, Pak. Di sini sudah merasa puas, di sana juga merasa puas. Cuma yang di dunia saja kita melihat ya. Jadi omai bocor kabeh, kono omai 5-6 gaji gawe umpamane ya. Itu iri kita itu pasti punya iri hati, dengki dan seterusnya. Nah, siapa yang mendapatkan kamar yang semacam itu? Ini kalau kita lihat teks itu kamarnya seperti kaca. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa ini adalah kiasan. Artinya kiasan bagaimana sih? Kenikmatan yang tidak terbatas, kenikmatan yang tidak ada di dunia. Ini kamar semacam itu, yaitu orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Jadi kalau umpamanya nek ngekei mangan ambek wong sing gak lapar, iku ya sik gak pas, Pak. Makanya ngapunten sekali lagi ngapunten, dan ini sudah terjadi di tempat kita semuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan begini, Pak, dalam hadis, makanan paling jelek itu adalah makanan walimah. Ya seperti makanan digawe itu loh, Pak, itu paling jelek. Kenapa? Karena yang butuh tidak diundang, ya, yang nggak butuh diundang. Coba kalau kita punya hajat, sing diundang kan wong-wong sing sugih-sugih ngono, Pak. Padahal sate, dia itu gak sampai butuh, Pak. Ya, padahal gule, dia itu gak sampai wani. Tapi kok umpamanya yang sing butuh siapa? Sing butuh ku Sodik, Salim, itu butuh tapi gak diundang. Gitu loh. Artinya apa? Yang orang begitu-begitu tidak bisa makan makanan walimah, tapi orang yang tidak membutuhkan itu yang makan makanan walimah. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa makanan yang paling jelek itu makanan walimah. Nek ngono ayo meneh pas duwe gawe ngundang kuli-kuli batu tok wae sing mangane akeh lho, Pak. Ya. Repot iki nanti ya. Nah, jadi orang memberi makan orang yang lapar. Contoh umpamanya kalau kita itu puasa ya, ini juga bisa. Yang kedua adalah, terima kasih, kata-katanya atau perkataannya itu lembut ya. Kemarin sudah saya sampaikan ya bahwa hati ya itu seperti teko atau ceret. Yang kemana gitu ya. Kalau ini isinya kopi dituang keluar kopi, ini isinya air dituang keluar air. Jadi yang keluar itu adalah perkataan. Kalau hatinya bagus, perkataannya bagus. Kalau hatinya hitam ya koyok banyu PDAM Pak ya iki ya. PDAM Soko asli itu ya. Itu kalau dituang ya hitam. Jadi kalau orang yang perkataannya bagus, insya Allah hatinya itu bagus. Jadi selalu husnudzon, tidak pernah suudzon. Kemarin pernah saya sampaikan bahwa kalau kita punya tetangga, terus kok jam 3 itu kerannya kucik. Kalau orang pikirannya baik, itu pasti mengatakan begini, subhanallah, yamine wis salat wudu to salat. Ini pikirannya yang baik. Nek pikirannya gak baik, yamine main-main terus wae, main adus dan seterusnya. Ya, jadi pikirannya tidak baik. Jadi perkataannya yang lembut, santun dan menyejukkan.
Kadang-kadang kita itu pemilihan kata itu kadang-kadang kurang pas Pak ya. Bojo, lemu, ngono diomong, gembot, ini mbot. Nah, gitu. Harusnya enggak begitu. Mas, aku iki lemu kok gembot. Enggak. Sampean niku gak lemu, Dek. Tapi apa? Montok. Nah, jadi pilihan kata-kata yang bagus ya. Mas, aku cuwilik kuwi. Enggak, sampean gak kuwi, langsing. Jadi itu beda pemilihannya. Lalu wata bi'an siyam, orang yang suka puasa. Ngapunten, ngene iki sing seneng poso iku lambe jilbaban ta lambe kopiahan, Pak. Poso ku akeh sing di belakang sana yang sing seneng poso iku. Sing lanang ku akeh gak seneng ya, Pak. Akeh gak kuate pokoke. Ngono ku ya gak sing ngono tok, sing ngomong ki ya akeh gak kuate poso iki. Kadang-kadang ngapunten. Wong lanang ibu saya tunjukkan ya. Krungu ngomong poso, iki poso kurang sak wulan. Aduh, poso maneh. Ya, iki wong lanang ya umum gitu dong. Aduh, poso maneh. Padahal kita itu mengharapkan datangnya bulan puasa. Kadang-kadang ibu-ibu itu kalau Senin Kemis poso, Pak. Ya, bapak-bapak belas. Terus ngapunten, ini rahasia, Pak. Kau gak konco dhewe gak kandhani. Kadang-kadang ibu-ibu poso Senin Kemis itu punya niatan. Niatan apa? Cek gak dekati ambek bapake. Gitu loh, sampai nyedak-nyedak aja Pak, aku ini poso gitu loh ya, buyo buka pokoknya ini sia. Yang selanjutnya, orang yang sholat pada malam hari sedangkan orang lain sedang tidur, artinya kita qiyamul lail. Bapak-bapak upayakan, ngapunten sekali lagi upayakan, kita itu setiap malam bisa sholat malam walau rakaataini, meskipun hanya 2 rakaat. Ustadz, saya ini bangunnya pas-pasan nih. Nah begini caranya, umpamanya ya, subuhnya itu kan jam 4 lebih 8 atau 10 begitu Pak ya, lebih apa? Lebih 15 ya, ini sing ngitungnya itu soalnya itu kondisi ya. Nah nanti jam 4 datang ke masjid, umpamanya sholat di masjid 2 rakaat, umpamanya sholat malam. Kalau nggak bisa sholat di rumah ya, sholat sunnah itu terbaik adalah sholat di rumah ya. Ada hadis begini, lelaki ya, jadi sholat yang terbaik untuk bapak-bapak itu di rumah ya. Pengumuman sholat terbaik untuk bapak-bapak itu di rumah. Tapi ini sih koma Pak, ojo ji ndek ya, kecuali sholat wajib. Nah ini wajib itu di apa masjid ya. Jadi jangan sampai kita terbalik ya. Nang di sampai nang masjid lapo sholat qobliyah, mau ngono mulai sholat apa wajibin do omah, ya nggak pas ini ya. Jadi kita upayakan. Terus kedua, mari kita upayakan jangan sampai sering terlambat ya ke masjid. Kita upayakan, insya Allah kalau kita punya planning lah ya, wong kerja itu kita kan ke kantor jam berapa? Jam 8 Pak ya, atau jam 7. Kenapa enggak pernah terlambat? Karena sudah kita prediksi ya, saya nanti umpamanya ke Wiyung sekian jam, macetnya sekian, saya berangkat sekian, dari kantor sekian, itu sudah diprediksi Pak. Nah untuk masjid itu gorok macet lah, dari rumah ke masjid tidak ada macet. Upayakan tidak terlambat ya, kita fastabiqul khairat ya. Ada pertanyaan mungkin, kamu gak bisa ngebut kamar yang bisa melihat keluar dan bisa dilihat dari dalam. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita
kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad